Demikian juga dengan dokter hewan tentunya ya. Dokter hewan tidak pernah di dalam mata kuliah yang dia tempuh itu ada kompetensi untuk mengobati manusia ya. Karena tulisan Pak Dahlan Iskan di websitenya beliau ya, di thisway.id, saya mendapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di komunitas ya, dari masyarakat terkait dengan tulisan beliau ini yang judulnya adalah Protein Yuda, ditulis oleh Pak Dahlan Iskan sendiri ya, hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Jadi beliau di tulisannya beliau ini bercerita tentang seorang dokter hewan yang bernama Dr. Hewan Yuda Heru Fibrianto MP PhD. Di tulisan ini Pak Dahlan ya menyebut bahwa dia adalah dokter hewan paling terkenal di Indonesia karena prestasi keilmuannya ya. Soal paling terkenal di Indonesia ya nggak ada masalah ya gitu, tapi ya ini kan sepertinya kalimat yang mungkin bukan berasal dari dokter hewan Yudanya sendiri ya, tapi dari Pak Dahlan Iskan. Mungkin beliau punya kesan demikian ya. Yang paling membuat saya ya tercengang sebetulnya adalah kalimat pertamanya dari yang ditulis, yaitu ini, ia dokter hewan tapi pasien manusianya banyak sekali. Nah, ini jelas kalimat ini perlu untuk diberikan pemahaman betul ya. Jadi dokter hewan itu lingkup kompetensi atau keahliannya di dalam memberikan terapi atau treatment itu ya kepada hewan. Sedangkan dokter ya yang lulusan fakultas kedokteran itu artinya adalah dokter yang memang tugas pokok fungsi dan kompetensi serta kapabilitasnya adalah memberikan antara lain treatment kepada manusia. Jadi dua hal ini sangat berbeda. Dokter hewan itu lulusan fakultas kedokteran hewan ya. Kalau dokter manusia ya, memang tidak ditulis DRM kalau di Indonesia ya. DR ya, dokter itu lulusan fakultas kedokteran atau yang sekarang rata-rata menyebut fakultas kedokteran itu sebagai fakultas pendidikan dokter ya. Ada memang beberapa fakultas kedokteran itu memiliki prodi kedokteran hewan ya, yang setahu saya seperti Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Di dalam fakultas kedokteran itu ada dia punya prodi kedokteran hewan ya, tetapi lulusannya berbeda ya. Yang prodi kedokteran hewan itu nanti lulus sebagai dokter hewan yang mengobati hewan ya, kemudian teman-temannya yang menjadi bagian dari fakultas kedokteran itu akan lulus sebagai dokter yang bertugas mengobati manusia ya. Jadi dua hal ini sangat-sangat berbeda, dan kalau kita bicara ya menyangkut kepada aspek etika, menyangkut kepada aspek moral obligatori di sini ya. Dulu saya ya sekitar 2,5 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu itu pernah menyampaikan satu statement yang membuat viral juga ya, sempat viral gitu. Saya waktu itu sampaikan begini, karena di sekitar 3 tahun yang lalu itu juga ada fenomena seorang dokter hewan yang dia memberikan banyak konseling gitu ya, ataupun memberikan advice gitu, atau terapi bahkan itu kepada manusia gitu ya. Nah waktu itu saya terpanggil untuk memberikan pendapat yang saya sampaikan pada sosmed ya, di akun saya di salah satu platform sosmed ya. Saya katakan waktu itu begini, jadi untuk memahami bidang kerja dari dokter dan dokter hewan itu ya, dan kemudian secara etika juga melekat di situ ya, antara kompetensi dengan etika itu melekat di situ. Saya sampaikan analoginya begini. Jadi saya di rumah kan punya kucing peliharaan ya. Lalu suatu ketika kucing saya sakit ya, saya tidak akan serta-merta dengan sotoy ya, dengan sok tahu
saya mengobati kucing saya gitu ya. Karena apa? Karena saya terdidik untuk memberikan pengobatan kepada manusia. Ilmu saya tidak menjangkau cara mengobati hewan ya. Sama sekali tidak ada mata kuliah apapun yang membuat saya memiliki keahlian maupun kompetensi untuk mengobati hewan, untuk mengobati kucing saya ya. Oleh karena itu, karena saya sangat menghormati profesi masing-masing, saya sangat menjunjung etika, dan saya menghargai kapasitas dari teman-teman dokter hewan, makanya saya punya dokter hewan langganan. Kesitulah biasanya kalau ada masalah kesehatan pada kucing saya bawa dia untuk konsultasi ke dokter hewan. Dan oleh karena itu maka saya membayar biaya jasa medik begitu ya, atas terapi yang diberikan oleh dokter hewan tersebut kepada kucing saya gitu. Nah, harapan saya adalah analogi itu menjadi satu pelajaran ya, bahwa memang kita itu ada demarkasi yang sangat jelas ya. Dan demarkasi itu ada etika, ada moral obligatori, dan ada pengakuan terhadap kompetensi masing-masing. Saya mengakui bahwa saya tidak kompeten untuk memberikan pengobatan kepada hewan peliharaan saya. Karena itu saya pergi ke dokter hewan. Nah, demikian juga dengan dokter hewan tentunya ya. Dokter hewan tidak pernah di dalam mata kuliah yang dia tempuh itu ada kompetensi untuk mengobati manusia ya. Tidak ada satu pun, saya bisa jamin itu ya. Kalaupun ada singgungan-singgungan ya, ada singgungan-singgungan, ada interseksi beberapa ilmu dasar yang kami dapatkan ya, tapi itu pun juga merupakan ilmu yang sangat dasar. Misalnya contoh seperti ilmu biologi kedokteran, ilmu genetika ya, ilmu anatomi ya. Mungkin teman-teman dokter hewan itu mendapatkan ya sedikit ilmu anatomi manusia ya. Untuk saya pun juga waktu belajar ilmu fisiologi ya, ilmu faal itu juga belajar dengan menggunakan berbagai macam hewan, mulai hewan kecil seperti tikus, kemudian marmut ya, kelinci, kemudian binatang yang lebih besar lagi yaitu anjing dan monyet gitu ya. Jadi memang sedikit banyak secara anatomi dan fisiologi kami mendapatkan singgungan ilmu tersebut ya, ilmu yang masuk dalam kategori interseksi ilmu. Tetapi setelah itu sejalan dengan meningkatnya keilmuan itu, kami sudah berpisah gitu dengan hewan ya. Untuk dokter fakultas kedokteran, mahasiswa fakultas kedokteran itu sudah berpisah dengan hewan ya. Kita ketemu hewan lagi ada di farmakologi ya, karena kita menggunakan hewan coba, tidak untuk belajar mengobati hewan yang kita pakai untuk untuk eksperimen di laboratorium tersebut ya, untuk kita melakukan praktek laboratorium ya. Walaupun di situ ada farmakologi ya, kita menggunakan berbagai macam hewan ya. Tapi itu hanya meneliti efek, tapi tidak untuk memberikan terapi kepada si hewan yang sedang kami lakukan sebagai bagian dari uji coba gitu loh. Jadi artinya juga sampai dengan kami lulus pun juga kami sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk memberikan pengobatan terapi kepada manusia, tapi kami sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk memberikan pengobatan ataupun terapi kepada hewan. Demikian juga dengan para mahasiswa fakultas kedokteran hewan ya, mereka sampai mereka lulus menjadi dokter hewan, mereka sama sekali tidak memiliki kompetensi sebagai dokter yang bisa mengobati manusia, walaupun mungkin secara otodidak mereka belajar. Nah, jadi di sini nih menjadi sangat mencengangkan ya ketika Pak Dahlan Iskan ya itu menyatakan bahwa Pak Dokter Hewan Yuda ini memiliki pasien manusia gitu. Bagaimana ceritanya? Nah, saya mau lompat ya di cerita beberapa paragraf ya. Jadi beliau itu memiliki berbagai macam penelitian ya, yang bombastis itu kan, secara bombastis disampaikan Pak Dahlan Iskan itu penelitian PhD-nya beliau ya, waktu beliau mengambil doktor di Korea Selatan itu, beliau meneliti tentang cloning anjing ya. Ini beberapa paragraf kemudian ya, Pak Dahlan Iskan menuliskan bahwa ia itu Dokter Hewan Yuda ini adalah orang Indonesia yang mampu melahirkan anjing secara cloning. Sampai hari ini baru Yuda orang Indonesia yang mampu melakukannya. Nah, ini juga
klaim ini apakah klaimnya dari si Pak Dokter Hewan Yuda ini ataukah klaim dari Pak Dahlan Iskan ya, kita belum tahu ini. Seharusnya memang ada verifikasi ya sebelum Pak Dahlan itu menuliskan mengirimkan tulisannya yang bisa dibaca oleh berjuta-juta orang ini ya. Tuh beliau menuliskan lagi nih di sini ya bahwa Dokter Hewan Yuda ini pernah dipenjara ya. Jadi beliau itu pernah berurusan dengan polisi ya, di penjara tahun 2020. Kemudian dinyatakan bersalah ya karena melakukan praktek pengobatan ya, bukan dokter kan beliau ya. Beliau adalah dokter hewan tapi melakukan praktek pengobatan. Kemudian sudah divonis Hakim Agung ya. Kemudian ya artinya beliau kan memang sudah dinyatakan bersalah ya. Ini persalahannya berarti kan dipidana. Kemudian juga dari sisi etika juga sudah melanggar etika gitu ya. Saya nggak tahu apakah Perhimpunan Kedokteran Hewan tuh memberikan sanksi etik nggak kepada Pak Dokter Hewan Yuda ini ya. Tetapi mestinya sih iya ya, karena kan beliau berarti melakukan praktek yang melanggar etika karena menabrak dari kompetensinya ya. Beliau dokter hewan tetapi praktek dokter manusia, punya pasien manusia. Nah, tetapi 3 tahun kemudian setelah beliau dihukum ini, ternyata kalau menurut ceritanya Pak Dahlan kan Dokter Hewan Yuda ini masih mengobati pasien ya. Jadi pada saat Pak Dahlan datang ke rumahnya Pak Dokter Hewan Yuda ini, di situ ada pasien sedang menunggu gitu, antrinya kian banyak, ada 12 orang ya. Berarti Pak Dokter Hewan Yuda ini tetap melakukan praktek ilegalnya ya. Tetap melakukan praktek ilegalnya ini berarti ya gitu. Nah, ini mestinya sih tulisan ini harus sekali lagi ya, harus diverifikasi. Karena kan berarti ini ada pidananya kan ya. Karena beliau itu sudah sebagai orang yang sudah dihukum karena melakukan pidana, karena melakukan praktek ilegal dan sudah dihukum gitu ya 3 tahun yang lalu. Tapi kemudian ternyata sekarang pun beliau masih menerima pengobatan ini. Nah, apakah pengobatan ini dilakukan secara diam-diam atau secara terang-terangan? Artinya kan berarti ada pidana lagi ya. Lalu kenapa Pak Dahlan menuliskannya secara terbuka di portal medianya beliau ini gitu ya? Apakah sudah tanya belum sama Pak Yuda, sama Dokter Hewan Yuda, udah tanya apa belum? Karena kan hati-hati ya, kasihan nanti kalau beliau sampai di penjara lagi nih kan karena melakukan praktek ilegal. Oke, jadi itu ya. Jadi saya ingin memberikan pendapat saya terkait dengan praktek yang dilakukan oleh dokter hewan dengan pasien manusia ya. Ini sama sekali secara keilmuan tidak bisa dibenarkan. Walaupun dia seahli apapun, sepakar apapun ya, tapi dia tidak pernah mendapatkan training, dia tidak pernah mendapatkan pendidikan untuk mengobati manusia. Manusia itu bukan hewan ya. Manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mesin tidak hanya sekedar suatu sistem tetapi merupakan suatu mesin yang sangat holistik, komprehensif. Jadi tidak semata-mata orang kalau sakit itu cuma sakit tunggal ya, tetapi ada yang terlibat. Tidak hanya dari soal fisik saja, dari soal apakah itu organnya yang sakit, apakah itu selnya yang sakit ya, tetapi ada dua hal yang lagi yang dimiliki oleh manusia, yaitu tentang jiwa ya, jiwa dan spiritualitas. Jadi itukah manusia, membedakan antara manusia dengan hewan ya. Jadi tidak hanya semata-mata fisik, tetapi juga jiwa dan spiritualitas. Nah, di sini kan kalau kita sebagai seorang yang memiliki kompetensi di dalam memberikan pengobatan atau menjadi dokter bagi manusia itu, kita diajarkan semuanya gitu ya. Ilmu kedokteran jiwa ya, kemudian kita sekarang ini juga sudah masuk di dalam area yang disebut sebagai neuroscience spiritual. Jadi aspek spiritualitas manusia itu betul-betul sangat dikedepankan di dalam proses penyembuhan seorang pasien ya. Jadi sekali lagi adalah bahwa walaupun tanda dan gejalanya mungkin bisa dibaca di textbook ya, tetapi kalau kita bicara tentang manusia dan segala masalahnya, dan apalagi kalau ini masalahnya kaitannya adalah dengan masalah kesehatan, kita tidak kemudian serta-merta begitu saja menganggap bahwa tubuh manusia itu hanyalah sekedar mesin biologi. Sama seperti kalau kita menempatkan hewan ya. Sedangkan hewan saja, kalau seorang dokter hewan yang praktek begitu ya, itu saya lihat ya mereka sangat menerapkan ya prinsip sangat gentle begitu ya, sangat etikanya tuh betul-betul sangat dijaga begitu ya.
dibuat supaya hewannya tenang, kemudian diajak bicara, disayang-sayang, dielus-elus sebelum disuntik atau diberikan obat atau dilakukan tindakan, begitu kan ya. Nah, manusia tentu saja tidak cukup hanya dengan disayang-sayang, dielus-elus begitu ya, karena ada beberapa aspek yang tidak begitu saja bisa disentuh ya. Jadi ini sekali lagi tidak sederhana ya menjadi dokternya manusia itu. Tidak sesederhana ketika kita merasa tahu tentang bagaimana kita mengobati seseorang, lalu kemudian kita dengan serta-merta merasa untuk memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengobati manusia ya. Jadi ini Dr. Hewan Yuda ini menurut saya sangat menyederhanakan masalah ya. Saya tidak tahu ya sepakar apa beliau ya. Kepakarannya kan bisa dilihat dari ya sampai dengan hari kan beliau PhD ya, PhD dalam bidang embriologi. Sampai dengan hari ini juga masih tercatat sebagai, kalau nggak salah ya, saya belum tahu update-nya, tapi saya lihat di websitenya UGM ya, Universitas Gadjah Mada, beliau masih tercatat sebagai staf akademik di Fakultas Kedokteran Hewan ya. Nah, mestinya sih ya Universitas Gadjah Mada sih mestinya harus melakukan sesuatu lah ya, jangan membiarkan sivitas akademikanya, apalagi ini adalah seorang staf ya, melakukan praktek di luar kompetensinya seperti ini, kan ada aturannya gitu. Nah, kalau seseorang yang tidak memiliki kompetensi lalu kemudian dia menabrak aturan itu, bagaimana pertanggungjawabannya moral, obligatorinya, pertanggungjawaban secara etika gitu ya, pertanggungjawaban bagaimana kita menjunjung keilmuan itu kan ditabrak semua ini sama beliau. Dia terlepas dari apakah beliau merasa memiliki kompetensi di situ. Ya, kemudian saya juga ingin memberikan tanggapan lagi ya tentang tulisannya Pak Dahlan ini terkait sama Dr. Hewan Yuda ini ya. Jadi dia cerita bahwa setelah selesai PhD pulang ke Indonesia menekuni sel dan embrio ya. Masih tercatat sebagai peneliti dan akademisi di Universitas Gadjah Mada. Lalu di masyarakat ya, Dr. Hewan Yuda ini dikenal mampu menyembuhkan orang dengan mempraktekkan stem cell ya, walaupun itu tidak sepenuhnya benar karena Dr. Hewan Yuda ini tidak menggunakan stem cell atau sel punca, tetapi dia memilih memasukkan protein sel. Nah, protein sel ini protein apa ya? Ini juga belum jelas. Saya mencoba untuk mencari tahu penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh Dr. Hewan Yuda ya. Sepertinya juga saya masih belum menemukan clue ya protein sel apa yang dimaksud di sini nih. Di dalam tulisannya Pak Dahlan Iskan, jangan-jangan beliau salah kutip ya. Jadi perlu betul-betul untuk verifikasi lagi ini data-data atau informasi yang ditulis oleh Pak Dahlan Iskan ini ya. Nah, katanya gitu, mengapa Yuda tidak mau melakukan stem cell saja seperti yang banyak dilakukan berbagai klinik di Indonesia. Nah, ingat ya bahwa klinik stem cell yang dipakai untuk memberikan treatment terapi kepada manusia itu diampu dan dikelola dan dilakukan treatmentnya itu oleh dokter manusia ya, oleh para dokter. Tidak ada satupun klinik-klinik stem cell ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dahlan ini yang mempekerjakan ya atau ya katakanlah mengizinkan gitu seorang dokter hewan itu memberikan terapi kepada manusia ya, karena itu kan betul-betul melanggar hukum dan etika ya. Jadi kan Pak Dahlan juga langganannya para dokter yang memberikan berbagai macam pengobatan yang terkait dengan sel. Beliau juga di sini menyebutkan beliau itu langganannya Dr. Purwati gitu kan di kliniknya. Kemudian beliau juga secara berkala juga mengikuti berbagai macam pengobatannya. Ada nih klinik Dr. Yanti atau Dr. Karina begitu kan ya. Jadi beliau langganan dokter-dokter. Tapi semua yang ditulis itu adalah dokter manusia, tidak ada satupun dokter hewan yang diizinkan berpraktek dan menerima pasien manusia sebagai pasiennya. Itu nggak ada di kolong langit juga nggak ada, di seluruh dunia juga nggak ada gitu kan. Jadi ini memang harus diperjelas juga. Lalu saya mau ke protein sel ini. Sekali lagi ya, ketika orang banyak tanya ke saya, apa yang dimaksud dengan protein sel itu ya dok ya? Kalau saya melihat dari tulisannya Pak Dahlan ya, saya belum bisa menebak gitu ya, belum bisa mengidentifikasi protein sel apa yang dimaksud. Karena betul-betul to be honest ya, itu informasi yang diberikan oleh Pak Dahlan melalui tulisannya ini benar-benar sangat rancu gitu ya.
Karena katanya beliau itu, Dr. Hewan Yuda itu mengatakan bahwa bahan baku protein sel ini ya didapat itu dari mana gitu kan. Ternyata menurut tulisan ini ya, Dr. Hewan Yuda itu mendapat bahan baku dari temannya. Temannya ini siapa nih ya? Temannya ini bekerja di rumah sakit bersalin. Temannya ini bekerja di rumah sakit bersalin. Yang kerja di rumah sakit bersalin itu kan banyak banget. Ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada pramurukti dan sebagainya. Lalu Yuda minta dipotongkan 2 cm plasenta bayi yang akan dikubur. Dari situlah sel dan protein sel diambil. Kalau sel memang harus dari sel tubuh pasien sendiri, tapi kalau protein sel bisa dari protein selnya siapa saja. Wah, ini kayaknya perlu pendapat dari ahli stem cell dan ahli sel ya, dari ahli ini, karena secara legal aja ya, secara legal, kita nggak bicara secara etika, bagaimana bisa gitu kan seseorang itu mengambil plasenta bayinya orang gitu kan, itu diambilkan dari teman yang bekerja di rumah sakit bersalin gitu ya. Walaupun bisa saja justifikasinya mengatakan begini, plasenta bayi itu lahir di rumah sakit bersalin itu kan bahan buangan tuh gitu kan, bahan buangan kan dikubur juga. Jadi nggak ada salahnya dong kalau ambil aja beberapa senti dari plasenta bayi yang dikubur, entah bayinya siapa itu. Ini kalau kita lihat dari aspek etika saja tuh nggak masuk ya, apalagi ternyata si plasenta yang diambil itu, yang dikumpulkan oleh Dr. Hewan Yuda itu ternyata digunakan untuk bahan baku pengobatannya, dan mestinya sih pengobatan yang dia berikan ini nggak cuma-cuma ya, pasti juga ada mengutip sejumlah uang dari pasiennya kan gitu. Nah ini kok bisa begitu ya. Jadi saya rasanya tidak punya ilmu nih untuk memberikan pandangan ini, kok bisa seseorang yang membuat sesuatu yang dia klaim sebagai suatu bahan terapi begitu ya, lalu bahan bakunya itu dia ambil dari plasenta bayi dari rumah sakit bersalin, plasenta yang mau dikubur itu ya. Itu ilmu saya nggak bisa dapat tuh gitu ya, apakah ini ada makna hukumnya, apakah ini ada pelanggaran etikanya gitu ya. Nanti dia bisa berdalih kan ya, siapapun juga bisa berdalih, loh itu plasenta kan dibuang, daripada dibuang ya mending saya daur ulang gitu ya. Tapi masalahnya, persoalan besarnya adalah setiap sel itu kan adalah bagian dari satu individu ya. Dia memuat informasi genetika, dia memuat DNA dari individu si bayi itu, lalu kemudian digunakan ya sel plasenta ini digunakan untuk lalu kemudian diinjeksikan, dimasukkan ke dalam tubuh seorang manusia yang lain ya. Ini kan banyak sekali implikasinya. Satu, adanya transfer genetika ya, transfer genetik, transfer DNA, apapun itu. Lalu adanya transfer dari berbagai macam zat yang ada di dalam plasenta tersebut kepada tubuh seseorang. Dan kemudian mekanisme yang terjadi di dalam tubuhnya itu seperti apa gitu ya. Ini perlu penjelasan betul ini ya, artinya mesti ditanya juga ini apakah benar gitu. Saya khawatir penjelasan yang ditulis di rubrik ini, di artikel ini nggak benar gitu loh. Masa iya sih gitu kan, masa iya ada seorang yang mengklaim dia melakukan pengobatan dan dia menerima pasien, lalu dia adalah pemulung plasenta gitu loh. Itu secara etikanya itu gimana nih? Saya nggak dapat sama sekali ya. Jadi abstain ya untuk memberikan pandangan lebih jauh. Silakan nanti siapapun juga yang merasa punya kompetensi di sini bisa urun rembuk ya terhadap ini. Lalu berikutnya lagi ya. Jadi ada informasi lagi ya. Jadi waktu Pak Dahlan datang ke tempat tinggalnya beliau ini, Pak Dr. Hewan Yuda itu ya, protein sel itu sesuatu zat yang diklaim sebagai bahan pengobatannya itu ya, setelah didapatkan dari plasenta bayi orang gitu kan ya, lalu kemudian dia perbanyak dengan cara kultur ya, sehingga dia mendapatkan protein sel dalam jumlah sebanyak yang ia kehendaki. Nah di sini kan kita juga pertanyakan ya, jadi proses untuk
pembuatan protein sel itu yang dia bilang diperbanyak dengan cara kultur ini dilakukannya tuh di mana gitu ya. Karena kalau ini menjadi pengobatan, kalau ini menjadi satu alat terapi, ini sudah melalui uji klinis apa belum ya, untuk meneliti, untuk memastikan keamanannya, memastikan efikasinya ya, keamanannya, lalu memastikan dosis yang di ini. Lalu kemudian juga penelitian ini ketika melakukan kultur, dan kemudian kultur itu diharapkan nanti bisa mendapatkan protein sel untuk diberikan sebagai treatment bagi pasien ini kan ada banyak sekali yang harus diikutin gitu loh. Ada yang namanya GCP ya, GCMP ya, Good Clinical Practice ya. Kemudian ada GCMP, Good Clinical Manufacturing Practice ya, yang harus dipenuhi oleh suatu laboratorium, suatu pabrik obat ya, untuk bisa membuat suatu preparat ya, suatu zat yang nanti akan digunakan untuk mengobati pasien ya. Jadi ini sekali lagi nih perlu dipertanyakan juga nih Dr. Hewan Yuda, melakukan kultur, memperbanyak protein sel, lalu menggunakan protein sel yang diperbanyak itu sebagai obat itu di mana gitu. Nah, yang jelas stok protein sel yang dia katakan dia kultur itu ternyata disimpan di rumahnya Dr. Hewan Yuda. Lalu kemudian ditaruhnya itu di kamar, di sebuah kamar, di sebuah kulkas ya, di sebuah kulkas. Ternyata di situ ada berliter-liter ya, sesuatu zat yang disebut protein sel itu. Ya, terus Pak Dahlan mengatakan nih, dalam hati saya bertanya, wah, Yuda ternyata menyimpan sumber kehidupan tubuh manusia dalam jumlah besar ya. Ini kan kita juga perlu, apa itu yang disimpan itu ya, yang disimpan di 10 botol ukuran 2 liter di kulkas itu apa gitu kan. Apakah betul itu protein sel gitu kan. Lalu kemudian setelah itu pasien-pasien, orang-orang sakit yang datang ke rumahnya diberi setiap orang itu 3 ml suntikan si zat yang disebut sebagai protein sel itu ya kan. Nah, belum tahu nih apakah dia mengutip biaya untuk atau jasa medis gitu kan. Oke, nah sekarang persoalan besarnya adalah satu tuh yang saya lihat dari sisi etik ya. Kalau dari sisi hukum, karena saya bukan ahli hukum kedokteran ya, saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan sisi hukum itu. Tapi dari sisi etika ya, begini. Satu, apapun zat ya yang diklaim oleh siapapun juga mampu untuk mengobati penyakit dari seseorang itu harus melalui serangkaian uji ya. Jadi nggak bisa dengan menggunakan testimoni begitu, nggak bisa ya. Apalagi ini bahan ini diinjeksikan loh, artinya langsung masuk ke dalam darah manusia nih ya. Bukan semata-mata seperti jamu atau herbal begitu ya, tapi ini kan bahan yang berasal dari bagian dari tubuh manusia, lalu kemudian dilakukan prosedur begitu untuk produksinya, lalu kemudian disuntikkan ya. Ini kan berarti seharusnya sudah ada uji preklinis sampai uji klinisnya. Nah, lalu setelah jadi protein sel ini ya, setelah jadi katakanlah si protein sel ini, metode pembuatan protein sel ini dilakukan uji preklinis dengan hewan kecil, lalu dengan hewan sedang, dengan hewan besar, lalu kemudian uji klinis fase 1 pada manusia, fase 2, fase 3 dan seterusnya gitu ya. Setelah jadi ternyata efikasinya bagus, keamanannya bagus, kemudian juga mampu dengan dosis tertentu mampu memberikan terapeutika sesuai dengan yang diharapkan begitu ya. Lalu udah jadi nih, barang ini udah jadi. Jadi bahan ini yang ya dikatakan oleh Pak Dahlan Ihsan sebagai protein sel ini ya, dia harus melalui uji preklinis dulu kan pada hewan kecil, sedang, besar, lalu kemudian uji klinis pada manusia fase 1, fase 2, fase 3. Lalu kemudian dia harus dilakukan lagi penelitian ya untuk memarketingkan, artinya untuk membuat bahan ini benar-benar layak untuk diberikan kepada manusia. Itu di mana areanya? Di BPOM ya. Jadi BPOM nanti akan mengeluarkan izin ataupun tidak. Nah, setelah BPOM keluar baru kemudian bahan ini bisa digunakan. Nah, siapa yang berhak untuk menyuntikkan bahan ini kepada manusia? Ya tentu saja dokter manusia, bukan dokter hewan langsung praktek ngambil bahannya lalu dijus langsung disuntikkan nih. Kalau kata Pak Dahlan itu langsung dipantat pasien gitu ya, termasuk Pak Dahlan juga
juga merasakannya begitu ya, disuntikan di pantatnya beliau gitu ya. Nah, ini yang menyuntikkan itu siapa? Dokter hewan ya. Tentu saja aspek etikanya sudah terlanggar ini kan, gitu ya. Jadi, kalaupun ya Pak Dokter Hewan Yuda ini memang ahli di dalam membuat suatu sediaan terapeutika yang dia sebut sebagai protein sel itu, maka kompetensinya itu dihargai sampai di level hak kekayaan intelektual, atau bahkan bisa diurus patennya, ya, diurus patennya, lalu kemudian dibuat serangkaian uji coba, lalu sampai BPOM. Nah, kemudian Pak Dokter Hewan Yuda ini ada di mana posisi keuntungannya? Ya, beliau akan mendapatkan royalti dari setiap tabung, setiap vial yang nanti akan digunakan oleh para dokter manusia itu, gitu loh. Jadi royalti beliau itu dapat. Tapi apakah kemudian karena beliau yang memiliki katakanlah paten terhadap protein sel itu jadi boleh untuk menyuntikkan langsung ke pasien? Ya nggak boleh, karena ini adalah aspek profesi, keprofesian yang beliau tidak miliki, gitu kan. Jadi ini kan ada dua hal yang berbeda ya, antara beliau sebagai penemu, sebagai peneliti, dan sampai dengan hari ini kan juga belum ada hasil karya penemuan atau penelitiannya. Ini kan langsung klaim, langsung masuk ke manusia begitu ya. Jadi ini ada serangkaian hal, serangkaian step, serangkaian mekanisme yang saya tidak tahu apakah sudah dilakukan oleh Dokter Hewan Yuda atau belum. Jadi kita mestinya sih negara hadir ya sekali lagi untuk memastikan, karena bukan sekedar praktek ya, tetapi preparatnya ini loh, yang temuannya beliau yang disebut sebagai protein sel itu kan harus dilakukan verifikasi, dan verifikasi itu tidak bisa sepihak dilakukan oleh satu orang saja, karena minimal ada 2 atau 3 verifikator ya untuk memastikan bahwa ini betul-betul protein sel yang dimaksud. Kemudian juga melalui serangkaian uji klinis yang sesuai ya dengan evidence based medicine gitu. Jadi ini yang saya heran ya, beliau itu praktek loh di rumahnya gitu kan. Lalu pertanyaannya Pak Dahlan Iskan yang ditanyakan di akhir paragraf itu, beliau mengatakan, saya pun lama berpikir harus diapakan orang seperti Yuda ini ya. Pertama ya, Dokter Hewan Yuda ini nggak perlu diapa-apakan ya, karena kan beliau juga sudah punya karir yang jelas kan. Beliau adalah dosen, beliau adalah akademisi, peneliti dari universitas ternama ya, dari Universitas Gadjah Mada. Mestinya dari aspek tersebut pun apa ya, pemikiran-pemikiran beliau, gagasan-gagasan beliau, keilmuannya beliau itu sudah terampu gitu loh, sudah terakomodir ya, sudah terampu, sudah terakomodir. Nah, yang masalahnya itu adalah beliau tuh ingin ya, Pak Dokter Hewan Yuda tuh ingin diperlakukan sebagai dokter, bukan ingin diperlakukan. Dia mungkin tidak peduli ya, karena kan cuek saja kan ya, jadi udah diadili, udah dihukum juga, sekarang praktek lagi gitu ya. Jadi yang menurut saya yang perlu dilakukan kepada Dokter Hewan Yuda ini adalah pembinaan gitu loh, untuk memastikan bahwa beliau itu paham akan tindakannya itu, bahwa konsekuensi yang rumit ya dan complicated kepada pasien-pasien yang dia berikan terapeutika ini. Selain itu juga apa yang dilakukan oleh Dokter Hewan Yuda ini kan merusak segala tatanan begitu loh, yang sudah ribuan tahun bahkan, atau sudah ratusan tahun bahkan sudah ditata dengan baik ya. Dari sisi apa? Kompetensi ya kan, kemudian dari sisi apa? Etika, dari sisi keilmuan, dari sisi kepakaran, dari sisi kemudian tanggung jawab profesionalitas, itu kan semua sudah diatur dengan baik di seluruh dunia ya. Jadi ya Pak Dokter Hewan Yuda areanya ada di mana nih kalau beliau tetap kekeh, tetap yakin, tetap percaya diri bahwa terapi beliau itu bermanfaat bagi pasien, ya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi beliau tidak boleh praktek selayaknya seperti dokter manusia, karena beliau sama sekali tidak memiliki bukan sekedar license ya. Kalau saya itu lebih ke moral obligatory aja gitu loh. Jadi mestinya Dokter Hewan Yuda ini bertanya kepada diri sendiri, kalau saya bukan seorang dokter, saya tidak pernah mengikuti sekolah kedokteran, saya tidak pernah mengikuti training untuk bisa memberikan pengobatan kepada seorang manusia. Apakah saya, walaupun saya memiliki kepakaran dalam bidang sel, walaupun saya memiliki gagasan untuk bisa menyembuhkan orang gitu. Nah, pertanyaannya tuh kembali ke Dokter Hewan Yuda, apakah dengan itu saya merasa berhak untuk mengobati pasien manusia gitu. Jadi ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang
suatu review yang sifatnya inward looking gitu ya, inward looking. Jadi saya boleh nggak sih, bener nggak sih gitu. Sama kurang lebih ya seperti seorang dokter manusia aja, dokter lulusan fakultas kedokteran, beliau sudah tidak memiliki surat izin praktek lagi ya, lalu kemudian beliau pasti tidak akan berani untuk praktek ya, kecuali beliau kemudian mengurus surat izin prakteknya itu ya, beliau mengurus surat izin prakteknya itu sehingga beliau mendapatkan SIP, dan dengan SIP itu maka beliau legal. Beliau secara moral, beliau secara etis itu memiliki peluang ya, dan sekaligus kewajiban yang melekat di situ untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien manusia ya. Nah, kalau seorang dokter hewan atau siapapun juga yang tidak memiliki keahlian, tidak pernah dididik, tidak pernah training, tidak pernah sekolah secara formal, lalu kemudian karena beliau merasa punya ilmu tentang sesuatu yang beliau juga merasa bahwa ilmu itu akan bermanfaat bagi sesama manusia, lalu koridornya tuh bagaimana? Akomodasinya gimana? Sebenarnya akomodasinya tuh ada, ya ada, tapi dengan catatan ya ada. Yaitu orang-orang siapapun juga yang merasa dia memiliki keahlian, tentu saja ada standar ya keahlian tertentu, ada sertifikasi kompetensi tertentu misalnya gitu ya. Dia merasa memiliki metode untuk mengobati orang, dia merasa memiliki alat untuk melakukan pengobatan kepada orang, maka dia yang bukan dokter ini bisa mendaftar di Dinas Kesehatan dengan izin Batra. Batra itu pengobatan tradisional, ya. Satu-satunya akomodasi cuma itu, ya. Satu-satunya akomodasi untuk memberikan pengobatan terapi kepada pasien manusia itu cuma 2 langkah itu. Satu langkah nggak mungkin dilakukan oleh orang lain ya, yaitu surat izin praktek, yaitu hanya diberikan oleh dokter manusia, oleh lulusan fakultas kedokteran. Dokter hewan pun juga bisa memiliki surat izin praktek kan ya, sebagai dokter hewan yang praktek, tentu saja pasiennya hewan ya, itu dia juga punya kewajiban untuk mengurus SIP-nya, tapi SIP-nya ini nggak bisa digunakan sebagai SIP untuk manusia gitu, beda. Sama-sama surat izin praktek ya, tetapi satu profesi, yang satu SIP sebagai dokter yang mengobati manusia, satu lagi SIP surat izin praktek dokter untuk dokter hewan untuk mengobati hewan gitu loh. Jadi ini nggak bisa lintas begini gitu, nggak bisa menabrak demarkasi begini ya. Tetapi kalau dia itu bukan dokter, lalu dia punya minat, merasa punya bakat, merasa punya kompetensi, merasa punya keahlian untuk berperan serta di dalam mengobati manusia, maka dia bisa mengurus izinnya di Dinas Kesehatan, di Batra, Batra itu pengobatan tradisional gitu ya. Nah, di situ pasti akan ada pemeriksaan apakah kompetensinya, apakah memang alatnya ini atau bahannya ini memang aman dan semuanya gitu, baru kemudian ada izin praktek sebagai Batra, pengobatan tradisional. Apakah ada yang lain? Nggak ada, cuma 2 itu di Indonesia. Kalau di sini memang istilahnya tuh agak rancu ya, karena sebetulnya bukan pengobatan tradisional, tapi complementary. Kalau bahasa asingnya ya, terminologi asingnya itu complementary and alternative medicine. Ini jauh lebih baik ya daripada Batra, pengobatan tradisional. Complementary and alternative medicine. Complementary and alternative medicine. Jadi pengobatan komplementer ya, melengkapi atau alternatif ya. Jadi memang kalau di Indonesia ini karena kemudian terjemahannya itu jadi Batra, emang rancu ya. Sebab complementary and alternative medicine itu bukan selalu pengobatan tradisional, bahkan bisa pengobatan modern, bahkan ultra modern ya. Contoh saja seperti misalnya pengobatan tindakan treatment radioterapi yang dilakukan oleh dokter terawan misalnya gitu ya. Nah, dokter terawan itu kan memiliki satu keahlian yang disebut sebagai pengobatan dengan menggunakan DSA itu ya, alat yang disebut sebagai DSA gitu kan. Lalu kemudian beliau melakukan verifikasi secara keilmiahan ya, secara evidence base itu dengan menempuh program doktor dan menghasilkan disertasi dari Universitas Hasanuddin ya. Itu adalah ikhtiar beliau untuk meneguhkan sisi ilmiah dari temuannya.
temuannya pengobatannya beliau itu ya, yang dilakukan dengan metode DSA itu kan, itu adalah ikhtiar. Nah, sungguh pun sudah melakukan ikhtiar, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu kan tetap tidak mau mengakui kan bahwa bukti ilmiah yang diberikan oleh Dr. Terawan pun tidak diakui loh, padahal sudah berjuang ya, dan sudah menurut beliau juga sudah lebih dari 10.000 pasien sudah berhasil diobati dengan DSA. Lalu kemudian beliau juga mempertahankan bukti ilmiahnya itu dengan suatu forum yang sangat terhormat, yaitu forum doktor ya, S3 gitu. Tapi tetap ya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu memberikan argumentasi bahwa beliau masih belum memenuhi kaidah uji klinis terhadap metode DSA-nya tersebut. Karena itulah maka IDI kan mencabut surat izin praktek ya, tidak memberikan rekomendasi surat izin praktek, bukan mencabut ya, tidak memberikan rekomendasi surat izin praktek SIP, karena rekomendasi SIP itu dikeluarkan oleh IDI ya kepada Dinas Kesehatan untuk mengurus SIP. Tapi dengan IDI tidak mau memberikan rekomendasi, kan artinya SIP-nya tidak akan berlaku lagi gitu ya setelah selesai begitu. Artinya apa, Dr. Terawan dengan tidak memiliki SIP ya beliau tidak bisa lagi untuk berpraktek gitu ya. Nah sekarang kan karena persoalan itu maka lahirlah organisasi profesi baru ya, Dr. Terawan dan kawan-kawan sebagai founding fathers, yaitu PDSI ini kan, Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia, sebagai jawaban atas surat yang disampaikan oleh IDI kepada Dr. Terawan ya kan gitu. Nah sekelas Dr. Terawan loh ya, sekelas Dr. Terawan yang seorang dokter manusia dan sudah memiliki ribuan pasien yang menurut beliau itu sebagian besar berhasil disembuhkan dengan metode DSA itu, tapi masih dianggap oleh organisasi profesi itu melanggar etika, sehingga harus dicabut loh rekomendasi untuk SIP-nya loh. Lah ini dokter hewan gitu kan, lah ini kan dokter hewan Yuda, ini dokter hewan gitu. Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan soal legalitas dia gitu kan untuk berpraktek dengan pasien-pasiennya manusia gitu ya. Apakah kemudian si dokter hewan Yuda ini tidak bisa praktek dan memiliki pasien manusia? Bisa. Sekali lagi saya jawab bisa. Yaitu beliau itu mengurus saja surat izin prakteknya itu di pengobatan tradisional itu ya, gampang sekali itu kok gitu. Nanti kan dari pihak Dinas Kesehatan akan melakukan uji verifikasi apakah prosedur pengobatan yang menggunakan protein sel itu memang memenuhi kaidah untuk memberikan kesembuhan kepada pasien, tidak overclaim, tidak self claim gitu ya. Tidak overclaim artinya dengan testimoni buktinya banyak pasien yang sembuh atau buktinya tidak ada yang mati karena diberikan ini, kan belum tentu ya, karena itu perlu investigasi. Apakah betul pasien-pasien yang diberikan selama ini itu sembuh? Apakah betul tidak ada yang mati atau tidak ada yang mengalami efek samping serius ya, serious adverse effect misalnya begitu. Kan ini perlu dilakukan investigasi secara sangat mendalam. Karena khawatirnya begini ya. Jadi banyak sekali pengobatan-pengobatan alternatif yang diberikan secara ilegal begitu, diam-diam, secara gerilya begitu ya. Itu secara psikologis tuh pasien yang menerima pengobatannya itu begini. Katakanlah ada 10 orang yang datang ke suatu pengobatan bawah meja begitu ya. 9 orang yang tidak sembuh itu cenderung akan diam. 9 orang yang tidak sembuh itu cenderung akan diam. 1 orang yang sembuh itu akan bicara gitu. Nah, jadi 1 orang ini sebagai promotor dari orang yang memberikan pengobatan tersebut. Lalu ketok turut kemudian yang 9 orang yang tidak sembuh itu akan bungkam, akan diam saja gitu. Itu memang psikologisnya orang, karena dia tahu dia melakukan pengobatan ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya 9 orang ini akan diam, sungguh pun dia tidak sembuh, sungguh pun dia mengalami efek samping atau bahkan mengalami kematian ya, keluarganya akan diam karena dia tahu. Tapi bedanya nih, kalau ada 10 orang yang berobat ke dokter dengan SIP begitu ya, itu dari 10 orang itu 9 orang sembuh, itu dia akan diam saja, dalam arti ya memang wajar kalau dia sembuh gitu kan ya. Tapi yang 1 orang yang tidak sembuh ya, dia akan bicara, wah saya tidak sembuh nih, dokternya tuh nggak bagus gitu kan ya. Jadi pertanggungjawaban moral itu akan diterima oleh dokter dengan baik. Karena apa? Karena ya memang dia melakukan praktek yang memang sudah
sudah proven ya secara scientific base, evidence base, kemudian juga dilindungi secara hukum, kemudian juga dilindungi secara etika gitu ya. Jadi pertanyaan dari Pak Dahlan Iskan terhadap Pak Yuda ini, orang seperti ini harus diapakan? Saya tuh kembali lagi saya bilang bahwa orang seperti ini harus dibina ya. Orang seperti ini harus dibina, harus diarahkan, harus didudukkan dalam jalan yang lurus gitu loh. Artinya beliau ini sebagai apa di sini? Kan bukan sebagai dokter manusia. Berarti fungsinya beliau adalah sebagai peneliti. Harus dihargai itu, kompetensi penelitiannya itu dan temuannya. Nah, lalu temuannya itu kan bisa diakomodasi oleh universitasnya, tempatnya mengajar kan, tempatnya melakukan bakti nih, Universitas Gadjah Mada. Nah, seharusnya Universitas Gadjah Mada nggak boleh berdiam diri, mungkin melakukan akomodasi. Jadi hasil penelitiannya bisa diurus secara paten ya. Lalu kemudian beliau bisa kaya raya dengan royalti itu. Lalu yang menyuntikkan protein sel ini apapun itu dokter manusia bukannya beliau. Sehingga beliau terbebas dari apapun tanggung jawab secara moral, secara etika, secara kompetensi gitu. Tapi beliau bisa mendapatkan royalti dan royalti itu bisa menghasilkan uang yang banyak tanpa harus melakukan praktek-praktek yang ilegal yang seperti beliau lakukan ini ya. Jadi sekali lagi ada akomodasi kepada orang-orang cerdas, orang-orang hebat ya seperti Dr. Hewan Yuda ini. Tetapi yang beliau lakukan ini kan tidak sesuai dengan etiko legal ya, medico legal, etiko legal medicine ya. Kemudian habis itu juga menabrak banyak sekali aturan ya, aturan negara, aturan profesi gitu. Jadi ya seharusnya tidak diberikan apa ya. Jadi kan udah diusut secara hukum, udah diadili, tapi masih lagi itu gimana ya? Jadi nggak ngerti juga. Tapi yang jelas kalau beliau memang yakin bahwa penelitian itu membawa membawa kebaikan bagi umat manusia, nggak ada salahnya untuk diakomodir. Hasil penelitiannya itu loh, hasil penemuannya itu diakomodir. Jalurnya adalah apa? Jalur hak kekayaan intelektual, jalur paten ya. Sehingga beliau mungkin Universitas Gadjah Mada mungkin akan bisa membantu untuk membuat sampai mass production misalnya, lalu atas nama jadi protein sel, mungkin mereknya ProCell misalnya gitu ya. Ditabung-tabungin gitu, lalu di mass production dengan tentu saja dengan uji klinis yang sudah dilalui, lalu kemudian uji BPOM ya. Kemudian setelah itu ada kaidah-kaidah CGPs maupun CGMPs ya, good clinical practices maupun good clinical manufacturing process ya. Itu dilampaui, lalu kemudian jadilah tabung. Mungkin katakanlah brandnya boleh saya usul namanya ProCell misalnya gitu ya, protein cell ProCell by gitu kan, paten dari Dr. Hewan Yuda gitu kan, seperti itu akomodasinya tuh begitu kepada orang-orang yang seperti beliau ini.